Teteh yang gelis, ya itu tuh si teteh yang gelis, Masya Allah. AA yang kasep, ya ini nih si A yang kasep, Subhanallah. Yuk kita sama-sama luruskan pandangan kita ke depan, jangan lirik ke kiri ataupun ke kanan, karena di depan sudah ada AA yang tampannya melebihi luas lautan, sampai-sampai si teteh pada pingsan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan pesantren Darul Ulum Lido Kiai Muhammad Yazid Dimyati STHILC. Yang saya hormati Direktur Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Ulum Lido Abi Tubagus Bayi Amri Hakim MED, serta hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal afiyatu lil muttaqin fala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hadirnya kita di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin amin ya robbal. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam. Beliau adalah pedoman seluruh umat Islam yang cintanya selalu didamba-dambakan dan selalu dirindukan oleh seluruh insan sampai akhir zaman. Beliau adalah tidak lain dan tidak bukan Nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk turun ke muka bumi ini untuk mengajari kalam ilahi, sehingga salah satu umat yang bernama Al-Bariski sedang berdiri di sini bukan untuk bernyanyi dan bukan untuk berkomedi, apalagi untuk menarik hati para ciwi-ciwi. Tapi berdirinya Albar di sini, Albar ingin berbagi sedikit ilmu yang Albar miliki, yang insya Allah bermanfaat di suatu hari nanti dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, yang diberikan judul menerapkan unsur kebaikan demi masa depan yang gemilang. Hadirin ejeng hadirat, tua-tua yang muda-muda, seperti yang kita tahu bahwa telah terpampang jelas di hadapan kita antara harapan dan juga tantangan. Harapannya kita bisa menyaksikan kemajuan Islam yang sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan majelis-majelis dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang kita lalui pun tidaklah mudah, di mana kita harus dihadapkan oleh budaya barat yang mulai masuk ke kehidupan Islam, yang mulai mengajarkan kepada suatu keburukan. Oleh karena itu, Allah pun sudah berfirman di surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya hendaklah takut kepada Allah bagi orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah dengan yang benar. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, sejarah telah mengajarkan kepada kita agar selalu memiliki semangat yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh dalam menyongsong agama dan juga negara yang kita anut selama ini. Karena apa? Karena syubadul yaumi rijalul godi, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu,
agar terciptanya negara Indonesia yang mulai makmur dan sejahtera, maka rakyat Indonesia harus memiliki sifat kebaikan seperti disiplin. Generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi dan juga gemar beramal dan rajin bekerja. Namun sebaliknya, apabila mereka hanya bisa bermalas-malasan, maka tunggulah suatu kehancuran yang akan dilanda mereka di masa yang akan datang. Karena tidak ada suatu kebahagiaan tanpa suatu derita. Tiada suatu perjuangan tanpa suatu pengorbanan. Pemuda yang hanya bisa bermalas-malasan, mereka hanya menghancurkan masa depan mereka. Dan karena itu, maka rakyat Indonesia juga harus dimiliki sifat yaitu jujur. Karena sesungguhnya negara ini tidak kekurangan oleh orang-orang yang pintar, tapi kekurangan oleh orang-orang yang jujur. Oleh karena itu, marilah kita bersifat jujur sebagai generasi muda yang berkualitas. Namun yang harus kita ketahui bahwa jujur bukan berarti hanya jujur kepada orang lain, namun yang terpenting adalah jujur kepada diri sendiri, bekerja sama dengan baik dengan diri untuk membangun diri yang lebih angguh dan juga lebih utuh. Seperti yang difirmankan Allah di surat Yusuf yang berbunyi, "Wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa qaumul kafirun." Yang artinya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Para hadirin sekalian, telah bisa kita sadarkan dalam ayat ini bahwa berputus asa adalah aspek kehidupan yang sangat dilarang oleh agama. Karena itu dapat menjerumuskan kita dalam suatu kehancuran. Oleh karena itu, dengan berdirinya Albar di sini, Albar ingin menegaskan kepada generasi muda termasuk Albar sendiri, mari kita sing-singkan lengan baju kita, langkahkan kaki demi masa depan yang cemerlang, olah rasio agar ilmu meningkat, olah hati agar iman melekat, dan olahraga agar badan sehat. Apabila semua ini sudah bisa kita lakukan di suatu hari, maka insya Allah kita akan menjadi pelanjut tongkat estafet bangsa di masa yang akan datang. Dan negara Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera pun akan segera terwujud. Mungkin hanya ini yang bisa Albar sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas semua keperhatian. Albar akhiri dengan pantun. Gambar bandeng pakai sumpit, Albar ganteng mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.